Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada hari ini, Ibu Vera akan bersama kalian mempelajari polinomial. Pelajarannya apa ya tentang polinomial ini? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kita akan belajar polinomial terkait tentang metode Horner. Mungkin di antara kalian bertanya-tanya, metode Horner itu apa sih? Karena mungkin dari kalian ada yang baru mendengar apa itu metode Horner. Nah, sekarang Ibu akan bantu kalian untuk mengerti apa itu metode Horner. Jadi, metode Horner ini adalah suatu algoritma untuk evaluasi polinomial atau suku banyak. Bagaimana caranya? Seperti apa dilihat? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Jadi metode Horner ini berfokus pada koefisiennya saja dari semua variabel polinomial tersebut dan disusun dari pangkat tertinggi sampai yang terendah. Nah, sekarang kita akan lihat bagan skema dari Horner. Seperti ini operasinya penjumlahan. Kita lihat ya, kita mau ambil derajatnya yang 4. Nah, disajikan seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah lihat si pembaginya. Pembaginya yaitu X minus 2. Maka kita buatlah si pembaginya ini sama dengan 0. Jadi kita mau cari pembuat nolnya. Maka ketemu X-nya sama dengan 2. Lalu kita buat bagan Hornernya dengan operasinya penjumlahan. Nah, sekarang kita susun semua variabel dari pangkat yang terkecil hingga pangkat yang terbesar. Ibu mulai ya, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan X pangkat 4 karena derajatnya 4. Oke, kita mulai. Kita ambil koefisien masing-masing variabel. Dari yang pertama, yaitu X pangkat 4 koefisiennya 10, maka letakkan di Horner. Kemudian kita lihat koefisien dari X pangkat 3, nilainya minus 2. Lalu kita lihat lagi koefisien dari X kuadrat. Nilainya berapa? Kita lihat di situ nilainya benar, 3. Kita letakkan di bagan Horner. Kemudian sekarang kita lihat koefisien dari variabel X pangkat 1 atau X saja, yaitu minus 1. Dan yang terakhir, konstanta atau X pangkat 0 nilainya 10. Nah, selanjutnya si pembaginya yaitu X sama dengan 2 kita letakkan di sebelah kiri bagan. Dia akan menjadi pengali. Kita turunkan dari koefisien yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 10. Kita turunkan lalu dikali 2. Hasilnya letakkan di bawah minus 2 yaitu 10 kali 2, 20. Dijumlahkan hasilnya 18. Lakukan yang sama, 18 kali 2 hasilnya 36. Letakkan di bawahnya angka 3. Totalnya 39. 39 dikali 2 hasilnya 78. Kita totalkan, hasilnya sama dengan 77. 77 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 154. Lalu kita jumlahkan 10 tambah 154 sama dengan 164. Nah, 164 inilah yang merupakan sisa dari pembagian tersebut. Sedangkan komponen yang lainnya ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, sekarang kita akan susun komponen-komponen koefisien ini ke dalam polinomial. 10 kita kalikan dengan setelahnya X pangkat 4 yaitu si X pangkat 3. Jadinya 10 X pangkat 3. Selanjutnya 18 kita kalikan dengan satu level di bawahnya yaitu X pangkat 2. Jadinya 18 X kuadrat. Lanjut 39 kita kalikan dengan variabel yang di bawahnya lagi yaitu X. 39 X. Dan yang terakhir 77 dikalikan dengan X pangkat 0 atau konstanta jadinya hasilnya 77. Nah, inilah hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial di atas.
Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan melihat contoh yang berikutnya. Yang kita lihat di sini polinomialnya udah berubah ya. Polinomialnya derajatnya Ibu ambil derajat 5. Kalau tadi 4, sekarang 5. Gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya sama. Kita buat dulu Bang Horner, kemudian kita cari dulu nilai X dari si pembaginya. Maka kita buat si pembaginya, pembuat nolnya. Kita buat sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3. Nah, X sama dengan minus 3 ini akan kita letakkan di sebelah kiri pada bagan, karena dia yang akan menjadi si pengali utamanya. Jadi kita tulis di sini minus 3. Jika sudah, sekarang kita akan mengurutkan variabel yang memiliki pangkat tertinggi hingga pangkat yang paling rendah. Pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 5 dan yang terendahnya berarti konstanta ya. Kalau konstanta berarti X pangkat 0. Maka Ibu akan susun ya dari yang konstantanya dulu. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan X pangkat 5. Bu, gimana kalau misalnya di sini X-nya pangkat 6? Derajatnya 6, ya berarti kita akan tambah lagi nanti di setelahnya X pangkat 5 ini yaitu X pangkat 6. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagan Horner, kita hanya fokus pada koefisien dari masing-masing X yang berpangkat ini. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kita lihat semua koefisien masing-masing. Dari X pangkat 5, koefisiennya berapa? 3. Maka kita akan letakkan di bawah X pangkat 5 pada bagan Horner di sini, 3. Kemudian berikutnya, untuk X pangkat 4, berapa koefisiennya? Minus X pangkat 4 berarti koefisiennya nilainya betul, min 1. Selanjutnya, X pangkat 3. Loh, X pangkat 3 nggak ada. Berarti koefisien X pangkat 3 pada polinomial ini nilainya adalah benar, adalah 0. Karena dia tidak ada. Kemudian lanjut lagi, X pangkat 2. Nilainya berapa? 86. Maka kita tulis di sini. Selanjutnya, untuk koefisien dari X, nilainya adalah minus 5. Maka kita letakkan di bagan lagi, minus 5. Dan yang terakhir, konstantanya yaitu berapa? Betul, 17. Maka kita tulis di sini. Di bawahnya X pangkat 0. Jika sudah, sekarang kita fokus di bagannya. Yang pertama, yang menjadi koefisien dari variabel pangkat tertinggi diturunkan. Ditulis ulang. Karena dia yang menjadi pengali pertamanya. Jadi kita akan kalikan ya, 3 dikalikan minus 3. Lalu letakkan hasilnya di X pangkat 4. Jadi nilainya adalah min 9. Gitu ya. Lalu kalau sudah, berikutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan karena operasi Horner adalah penjumlahan. Jadi min 1 ditambah minus 9 nilainya ditulis minus 10. Lakukan hal yang sama, minus 10 kita kalikan dengan minus 3. Lalu letakkan hasilnya di bawahnya 0. Secara terus menerus. Maka ketemu hasilnya adalah 30. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 0 ditambah 30? 30. Lakukan hal yang sama, 30 dikali dengan minus 3. Lalu letakkan hasilnya di bawah 86. Yaitu berapa? Minus 90. Jika sudah, kita akan jumlahkan juga. Berapa? 86 ditambah minus 90. Minus 4. Begitu seterusnya, kita kalikan lagi. Lalu letakkan hasilnya di bawah minus 5, yaitu 12. Kemudian kita jumlahkan. Minus 5 ditambah 12 nilainya sama dengan 7. Kita kalikan lagi. 7 dikalikan dengan minus 3. Lalu letakkan hasilnya di bawah 17. Yaitu berapa? Minus 21. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat hasilnya. Yang terakhir, berapa nilainya? Minus 4. Oke, sudah selesai, maka tugas kita tinggal menyusun. Minus 4 ini
adalah sisa dari hasil pembagian. Kemudian, komponen yang sebelumnya ini menjadi koefisien dari polinomial hasil bagi. Nah, sekarang kita akan nyusun polinomial dari hasil bagi. Dari koefisien yang paling pertama, yaitu 3. 3 ini akan kita kalikan dengan X pangkat 4. Jadi bukan lagi X pangkat 5, tapi kita kalikan dengan X pangkat 4. Jadi kita turunkan satu pangkat di bawahnya X pangkat 5. Jadi kita tulis di sini 3X pangkat 4. Lakukan hal yang sama. Minus 10 kita kalikan dengan X pangkat 3. Berapa? Karena di sini minus, berarti ya operasinya minus. Minus 10 X pangkat 3. Lakukan yang sama. 30 dikalikan dengan X kuadrat. Karena dia positif, berarti menghubungnya operasinya positif. Plus 30 X pangkat 2. Lakukan hal yang berikutnya. Minus 4 dikali X. Maka operasinya pengurangan ya. Minus 4 X. Berikutnya 7 dikalikan dengan X pangkat 0, yaitu konstanta. Selesai. Dari sini kita sudah peroleh semuanya dari hasil bagi hingga sisa dari pembagian polinomial tersebut. Jadi hasil baginya yang ini dan sisanya yang di kotak warna merah, minus 4. Sampai di sini pelajaran kita. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.